Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Dalam seminggu ke depan masih belum ada kegiatan ibadah atau persekutuan di gereja. Tetapi jangan lupa untuk tetap saling mendoakan dan saling menguatkan antara saudara-saudari seiman. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi sekretariat gereja atau staf pastoral jika Bapak Ibu Saudara ingin didukung dalam doa atau untuk mengambil warta gereja yang tercetak. Update berita gereja juga dapat diikuti melalui media Instagram dan Facebook GSJA Air Hidup Madiun. Persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat ditransfer ke nomor rekening yang tercantum berikut ini. Demikian juga jika Bapak Ibu Saudara ingin mendukung bantuan sosial bagi rekan-rekan yang membutuhkan. Kami rindu setiap hari kita tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang sudah dibenarkan di dalam Yesus, mari lebih lagi bersukacita, sebab kita terima pembenaran yang daripada Kristus.
firman Tuhan datang pada kita pada hari ini dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Karena kamu telah dibeli dan kamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Biarlah setiap kita mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita melalui tubuh kita yang sehat, tubuh kita yang kuat, yang senantiasa kita jaga lewat setiap makanan yang kita makan setiap hari, atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, jiwa kita yang Tuhan angkat menjadi anak-anak Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang panah Tuhan Engkau menebus hidup kami, tapi dengan kasih Tuhan. Dengan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, kami boleh mengingat kembali Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
besar pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan terlalu dalam untuk kami mengerti. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau kuduskan kami, Kau layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Bahkan tak terselami oleh pikiran kami. Sungguh karyamu yang mulia Tuhan di atas kayu salib. Kau menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah yang tercurah, bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Setiap darah yang menetes Tuhan, yang menebus jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan.
Sungguh kasih-Mu besar bagi kami. Biarlah kami senantiasa mempermuliakan nama, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Lewat setiap kehidupan kami, bahkan tubuh kami, hidup kami persembahkan Tuhan. Di mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau pakai hidup kami, kemanapun kami ada, kemanapun kami berdiri Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami buka hati kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hidup kami, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk rindu mendengar firman Tuhan katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Ini waktunya kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Mari kita akan membaca teks kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mujizat masih terjadi. Saya masih ingat ada seorang yang bernama pendeta yang sangat terkenal, yaitu Benny Hinn. Dia pernah berkata seperti ini, pada zaman Yesus hidup, ada dalam dunia dan melayani, banyak orang meragukan kealahan atau ketuhanan dari Yesus Kristus. Tetapi di masa itu tidak ada orang yang meragukan bahwa Yesus adalah pembuat mujizat. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi sedikit yang mengakui bahwa Yesus masih melakukan mujizat. Sejauh yang saya tahu ada 3 pandangan dominan mengenai mujizat. Pandangan yang pertama adalah orang-orang yang sebenarnya percaya bahwa mujizat Alkitab itu benar. Tetapi mujizat itu berhenti pada zaman apostolik, yaitu ketika murid-murid Yesus yang asli yang ke-12 itu semuanya meninggal. Nah, pandangan ini diwakili oleh Kristen liberal. Jadi mereka mengakui bahwa mujizat telah berhenti. Nah, pandangan yang kedua adalah mereka melihat bahwa mujizat hanya dilihat sebagai perumpamaan. Tidak bisa dilihat sebagai harfiah. Sehingga mereka berkata bahwa mujizat hanya sekedar kiasan. Tetapi yang ketiga adalah pandangan yang mempercayai bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi. Nah, saya mau katakan bahwa ini sebenarnya pandangan yang alkitabiah yang harus tetap kita imani, yang kita pegang sebagai orang percaya.
Karena kalau kita membaca Alkitab baik dalam PL maupun di dalam PL, kita akan menemukan ada begitu banyak Alkitab yang mencatat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan para peneliti mengatakan, para teolog mengatakan bahwa kurang lebih 25% Alkitab kita menulis tentang mujizat. Dan kalau kita mau jujur bahwa di dalam Alkitab tidak pernah tertulis atau Allah berfirman bahwa dia telah berhenti melakukan mujizat. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Allah secara konsisten terus menerus melakukan mujizat. Apakah yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, di dalam teks yang sudah kita baca, kita melihat sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus berkhotbah di bukit, lalu dia turun diikuti oleh begitu banyak orang, lalu di tengah perjalanan itu dia dicegat oleh seorang yang sedang sakit kusta. Kita tahu bahwa pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya, sangat menular, sangat mengerikan, bahkan sangat mematikan. Yang lebih ironi adalah pada saat itu belum ditemukan obat seperti pada masa kini. Jadi secara medis orang yang sakit kusta tidak ada harapan untuk sehat, untuk sembuh seperti semula. Seorang yang bernama Masterman memberikan sebuah pernyataan sehubungan dengan ini. Dia berkata seperti ini. Tidak ada penyakit lain yang bisa mematikan manusia melalui penderitaan yang bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa mengerikannya penyakit ini. Dan pada saat itu di Palestina ada begitu banyak orang yang menderita sakit kusta ini. Dan pada masa itu orang melihat sakit kusta tidak dilihat sebagai hanya sebatas persoalan medis. Tetapi ini adalah sebuah persoalan teologis. Di mana penyakit ini adalah sebagai penyakit kutukan yang dari Tuhan. Penyakit ini adalah tanda bahwa seseorang tidak berkenan dan sedang dihukum oleh Tuhan. Ini kita bisa melihat kisah-kisah di dalam Alkitab. Contohnya adalah Miriam. Dia sakit kusta, dihukum oleh Tuhan. Gehasi, dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta. Maupun Raja Usia yang sombong dan tidak takut akan Tuhan. Sehingga kita melihat pada masa itu penyakit ini sungguh sangat mematikan. Nah kita akan melihat beberapa fakta penderitaan yang dialami oleh orang yang sakit kusta. Yang pertama adalah penderitaan secara fisik. Nah, penyakit kusta ini disebabkan oleh satu virus yang namanya Mycobacterium leprae. Nah, penyakit kusta ini dia menyerang kulit dan saraf yang ada di dalam tubuh sehingga ini akan menimbulkan sebuah kerusakan yang sangat parah. Di mana orang yang sakit kusta ini secara perlahan-lahan dia akan kehilangan anggota-anggota tubuhnya. Apakah itu rambut, hidung, jari, kaki dan lain sebagainya. Sampai pada taraf tertentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penyakit kusta ini akan menyerang mata. Sehingga matanya akan menjadi sangat rusak. Seiring dengan waktu kehancuran tubuh terus terjadi. Di mana pita suaranya akan diserang. Suaranya akan menjadi parau dan bengkak. Dia akan menjadi sesak nafas. Dan penderitaan ini secara fisik ini akan dialami secara bertahun-tahun. Yang akan mengakibatkan kemunduran mental seseorang. Sehingga dia bisa pingsan tidak
diri, dan pada akhirnya penderita ini akan mati. Nah, penderitaan yang kedua adalah penderitaan secara psikis, penderitaan secara emosional. Nah, secara psikis, orang yang sakit kusta adalah orang yang najis. Sehingga orang yang sakit kusta ini akan diberikan sebuah baju khusus yang berwarna hitam, tercabik-cabik, dan rambutnya harus terurai, tidak beraturan, dan kalau dia berjalan dia harus berteriak najis, najis, najis. Dia harus diasingkan dari masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah penderitaan psikis yang luar biasa. Di mana dia ditolak oleh masyarakat. Di mana dia terpisah dari orang-orang yang dikasihi. Di mana mereka diasingkan dari masyarakat umum. Di mana mereka harus dikarantina di sebuah tempat. Bersama-sama dengan kelompok orang yang lainnya yang sedang sakit kusta. Dan pada saat itu tidak ada tabib, tidak ada dokter yang mengobati mereka seperti yang mungkin hari-hari ini dialami oleh orang-orang yang sakit corona. Anda bisa bayangkan, ini adalah sebuah gambaran penderitaan secara psikis, secara sosial. Seorang teolog yang bernama William Barclay pernah berkata, dalam komentarnya mengatakan bahwa orang yang sakit kusta, orang yang sehat tidak boleh saling mendekat. Harus ada jarak. Bahkan seandainya ada sebuah angin yang dari arah penyakit kusta, maka kita harus menjaga jarak kurang lebih 50 meter. Dan lebih lanjut, William Barclay mengatakan bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang sudah mati. Orang yang dianggap sudah mati, sekalipun dia masih hidup. Nah, penderitaan yang ketiga adalah penderitaan secara spiritual atau secara rohani. Dari semua penderitaan fisik, psikis atau emosional, penderitaan yang paling mengerikan dan paling menyiksa orang yang sakit kusta adalah penderitaan secara rohani. Kenapa? Karena orang yang sakit kusta dalam tanda kutip hubungannya dengan Allah terputus. Di mana secara hukum Taurat dia tidak boleh datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Sehingga kita bisa bayangkan orang yang sakit kusta ini benar-benar sendiri. Anda bisa bayangkan betapa menderitanya mereka, betapa putus asanya mereka, betapa pahitnya hati mereka, betapa kecewanya hidup mereka, dan betapa gelapnya masa depan kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka telah kehilangan segala-galanya dalam hidup mereka. Karena mereka telah mengalami penolakan demi penolakan dalam hidup mereka. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada harapan? Kalau kita melihat teks yang kita baca tadi, ternyata ada harapan. Sekalipun secara manusia, secara medis tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Tapi kita melihat bahwa di dalam Yesus, di dalam Tuhan, ternyata apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin kau hari-hari ini sedang seperti orang yang sakit kusta. Engkau melihat tidak ada harapan, engkau melihat tidak ada pertolongan. Engkau tidak melihat ada mujizat yang mungkin bisa mengubahkan kehidupanmu. Tidak ada kemenangan, tidak ada terobosan dalam kehidupanmu. Tapi hari ini, sekali lagi mau saya katakan kepada kita yang percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat. Nah, apa kunci orang sakit kusta ini mengalami mujizat? Yang pertama, orang sakit kusta ini bisa mengalami mujizat karena dia melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 8 ayat 2a dikatakan seperti ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, yaitu kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Orang sakit kusta ini tidak hanya duduk diam,
di tempat di mana dia di karantina, dia merenungkan nasibnya, dia tidak mengasihani diri sendirinya, dia tidak menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi dia bertindak dengan iman, dia datang untuk mencari Tuhan. Sekalipun mungkin ada sebuah resiko yang sangat besar ketika dia datang kepada Yesus. Karena ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dia mungkin bisa saja dilempari dan diusir oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi yang luar biasanya, orang ini tetap datang dengan iman. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Yesus pasti menerimanya. Yesus pasti menyembuhkannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan yang berat. Tetapi jangan engkau tinggal dalam keputusasaan. Tetapi mari datang cari Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menolak hidup kita. Tidak peduli seberapa dalam engkau jatuh dan terperosok dalam masalahmu hari-hari ini. Allah pasti dan sanggup menolong engkau. Mengeluarkan engkau dari sana. Tetapi Allah tidak akan bergerak. Allah tidak akan menolong dan bekerja jika kita hanya duduk diam, tidak melangkah dengan iman kita. Karena alasan kemalasan kita. Ketika engkau datang kepada manusia, itu mungkin teman bisnis, itu mungkin keluarga, itu mungkin sahabat, bahkan keluarga terdekatmu. Untuk meminta pertolongan dan bantuan demi bantuan. Tetapi jelas, ada sebuah kemungkinan engkau akan ditolak oleh mereka. Mengapa? Karena keterbatasan mereka sebagai manusia. Oleh sebab itu, solusi yang terbaik untuk setiap masalah kita dapat kita temukan bukan di tempat lain, bukan di manusia, tetapi hanya di dalam Yesus. Yang kedua, kunci yang kedua untuk mengalami mujizat seperti orang yang sakit kusta ini adalah kita harus datang dengan sikap hati yang menyembah. Kita harus datang dengan sikap hati yang menyembah. Perhatikan dalam Matius pasal 8 ayat 2b yang mengatakan demikian. Lalu sujud menyembah Dia. Nah, orang yang sakit kusta ini menghampiri Yesus dengan sikap hati yang menyembah. Bahkan dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yang dalam bahasa Yunani sebagai kurios. Kurios itu punya pengertian Tuhan. Tuhan atau pemilik hidup. Oleh sebab itu, penyembahan yang benar dimulai ketika kita punya sikap hati yang mengakui bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah yang memiliki otoritas mutlak atas kehidupan kita. Sehingga kita harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam penyembahan kita. Karena ada begitu banyak hari-hari ini orang melihat Tuhan Yesus sebagai nabi biasa, bukan sebagai Tuhan. Ada banyak orang yang hanya mengakui Yesus sebagai guru moral yang baik. Ini adalah pandangan kaum liberalisme maupun golongan New Age. Bahkan saksi-saksi Yehova memandang Yesus sebagai penghulu malaikat. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, mari kita datang menyembah Yesus, mengakui Dia dengan sikap hati yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Menyembah itu digambarkan, kalau kita belajar arti penyembahan yang bahasa aslinya disebut dengan proskuneo, itu digambarkan seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ini ada sebuah gambaran sikap kita kepada bos kita, majikan kita, Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi penyembahan kepada Tuhan berarti
kecintaan yang sungguh, pengabdian yang penuh serta penghormatan kepada pribadinya. Jadi ada rasa takut, rasa hormat yang luar biasa ketika kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak menyembah Tuhan dengan sikap penghormatan yang tinggi. Kadang-kadang ketika kita beribadah, ketika kita sedang menyembah, ketika kita sedang berdoa, lalu ada telepon masuk, ada WA masuk, kita mendahulukannya. Tapi saya masih ingat ada sebuah cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal yaitu Bill Graham ketika dia sedang berdoa, menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh pembantunya. Dan pembantu itu berkata, Pak Billy, Pak Presiden menelpon. Lalu Billy Graham dengan marah dia berkata, katakan kepada Pak Presiden, saya sedang berbicara kepada raja di atas segala raja. Kita melihat Billy Graham sedang menunjukkan rasa hormat yang tinggi di atas segalanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sekalipun Allah adalah Bapa yang bisa didekati dengan keakraban, tetapi jangan lupa kita harus juga mendekati Dia dengan penuh penghormatan, dengan ketakutan, dengan kekudusan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mulia dan besar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penyembahan yang menyenangkan hati Allah tidak ditentukan oleh kualitas suara kita, tetapi kualitas hati kita yang menghormati, yang meninggikan Tuhan di atas segalanya. Ketika aku punya sikap penyembahan yang seperti ini, kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, mengapa orang ini mengalami mujizat Tuhan? Orang yang sakit kusta ini datang dengan pengakuan otoritas Tuhan yang mutlak. Perhatikan di ayat yang kedua, mengatakan seperti ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, kita lihat bahwa orang yang sakit kusta ini tidak datang kepada Yesus dengan berkata, jika Tuhan dapat menyembuhkan aku, jika Tuhan bisa mentahirkan aku. Seperti yang diucapkan oleh seorang ayah, di mana anaknya yang kerasukan setan yang menyebabkan bisu. Sehingga Tuhan Yesus marah dan menegur dia. Itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kita melihat bahwa ketika orang ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pernyataan ini menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan total kepada kedaulatan dan otoritas Tuhan Yesus. Orang ini tidak mengklaim bahwa dia layak untuk disembuhkan. Dia pantas untuk ditolong. Dia tidak bersikap egois atau memaksakan kehendaknya, bahkan mengancam Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Orang kusta ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip doa yang benar. Yaitu tidak memaksakan kehendak kita. Tetapi mengakui bahwa Yesus berkuasa. Yesus mampu. Yesus sanggup melakukan apapun. Terutama bagi dia orang ini mengalami kesembuhan. Bukankah ini sebuah prinsip yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tetapi janganlah kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Percayalah bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa menyuap Yesus. Kita tidak pernah bisa memaksa Tuhan. Kita tidak pernah bisa memanipulasi Tuhan. Tetapi mari kita belajar. Berdoa, meminta dengan kerendahan hati kita. Karena saya percaya seperti ini. Permohonan
dan doa yang lahir dari kerendahan hati akan selalu menyentuh hati Allah. Doa dan permohonan yang berhasil menyentuh hati Allah akan menghasilkan mujizat. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa dalam pengetahuan Allah yang sempurna, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Hal ini sebenarnya akan sangat menenteramkan hati kita di tengah-tengah badai pencobaan sekalipun. Yang terakhir, apa reaksi, apa respon Tuhan Yesus ketika orang sakit kusta ini datang melangkah dengan iman, datang dengan sikap hati yang menyembah, datang dengan pengakuan akan otoritas Tuhan yang mutlak. Kita melihat respon reaksi Yesus. Di dalam Markus pasal 1 ayat 41, ini kisah yang paralel yang sama. Kita lihat ayat ini mengatakan seperti ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kita melihat bahwa respon Yesus, dia datang dengan penuh belas kasihan. Lalu respon yang kedua adalah kita melihat Yesus berkata seperti ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kita melihat bahwa respon dan tindakan Yesus sangat bertolak belakang dari masyarakat umum terhadap orang sakit kusta. Ketika orang-orang pada umumnya menolak, menghindar, tidak mau berhubungan, menyentuh atau bahkan berbicara. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus mau berbicara kepada orang sakit kusta ini. Yesus mau mendekatinya. Yesus mau menerimanya. Yesus mau mengulurkan tangannya. Yesus mau menjamahnya. Yesus mau memulihkan, menyembuhkannya. Tuhan Yesus mau mentahirkan dan menguduskannya. Ini adalah respon dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, ingat bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan yang mau memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini engkau adalah salah satu orang yang mungkin sangat membutuhkan mujizat. Sangat membutuhkan campur tangan Tuhan secara khusus dalam hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan masih bekerja dalam mujizatnya. Mungkin hari-hari ini engkau tidak sakit secara jasmani seperti orang sakit kusta ini. Tapi mungkin engkau berkata, keluargaku sedang sakit, ekonomiku sedang sakit, pekerjaanku sedang sakit, usahaku sedang sakit, sedang bermasalah, membutuhkan penyembuhan, membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, maka akan melihat Tuhan bekerja secara ajaib dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, yang terakhir saya hanya mau mengatakan seperti ini. Kita harus melihat masalah yang terjadi dalam hidup kita sebagai kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami mujizat dalam hidup kita. Karena bahan baku utama mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita karena ada sebuah masalah, ada sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin iblis akan memakai pencobaan, kesulitan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memakai persoalan pencobaan dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan gunakan sebagai sarana untuk memberkati hidup kita. Mendewasakan iman kita. Bahkan menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga tidak salah, Yakobus pernah berkata seperti ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan akan memakai semuanya untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, kemuliaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tetapi miliki iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan meresponi firman Tuhan hari ini.
Haleluya, kita udah dengar firman Tuhan. Ini waktunya kita akan meresponi firman Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun pergumulan hidupmu, sebesar apapun masalahmu, ketika engkau datang kepada Yesus, selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan mau jadikan Yesus adalah andalan dalam kehidupan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Haleluya, aku percaya ada mujizat. Naikkan pujian ini dengan iman kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Dengan iman katakan aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan aku percaya ada mujizat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Haleluya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Sekali lagi katakan aku percaya. Ya, kami akan mengalami mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami berserah kepadamu karena Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Shikarama paparala masa kata karala basha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mungkin sedang berbeban berat. Engkau mungkin sedang letih lesu hari-hari ini. Engkau mungkin sedang mengalami kekecewaan, keputusasaan. Mungkin engkau mengalami ketidakberdayaan dalam hidupmu hari-hari ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Masih ada mujizat. Masih ada Tuhan yang peduli dan memperhatikan kita. Terima kasih. Mari datang kepadanya dengan iman. Datang dengan harapan, dengan datang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman pertolongan Tuhan. Kami terima dengan iman mujizat-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan melihat kesembuhan. Kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat jalan keluar terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tingkap-tingkap langit dibukakan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kami. Atas setiap pergumulan-pergumulan. Atas setiap masalah-masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini tiba waktunya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mengambil roti, mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Yesus. Ya, siksa Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Mari angkat tinggi roti yang ada di tangan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman sebagai peringatan akan Tuhan Yesus Kristus.
Cawan bisa diangkat tinggi di tangan kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, mari kita mengucap syukur sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, haleluya, Kau baik Tuhan, Kau baik, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita di akhir ibadah kita. Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terangkat sebagai tanda penyerahan hidup kami secara total kepada Tuhan. Sebagai tanda ketidakberdayaan kami. Sebab kami menyadari bahwa ketika kami di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami, kehidupan rohani kami, segalanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekalipun di masa-masa yang sukar ini, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap menantikan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat keadaan jemaat satu persatu. Kami percaya tidak ada yang Kau lewatkan Tuhan. Kau memberkati kami sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami. Dan biarlah kuasa firman Tuhan yang telah kami dengar, mujizat yang sama akan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Amin.